Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan proposal kami masing-masing. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada Saudari Andi Fadilah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, langsung saja. Judul saya mengenai penerapan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal kas pada PDAM Unit Tamalandrea, Kota Makassar. Adapun pokok bahasan, yakni pendahuluan tinjauan pustaka dan metode penelitian. Mengenai latar belakang terdiri dari 4 sistem informasi akuntansi yang merupakan sistem yang mengumpulkan data dan mengubah data tersebut untuk menjadi informasi keuangan. Yang kedua ada kas yang merupakan komponen yang memegang peranan penting dalam perusahaan. Yang ketiga ada pengendalian internal yang merupakan sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran. Dan yang keempat ada perusahaan air minum daerah atau PDAM yang merupakan perusahaan badan usaha milik daerah. Selanjutnya rumusan masalah yaitu apakah penerapan sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal kas telah berjalan efektif pada PDAM Unit Tamalandrea Kota Makassar. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam apakah penerapan sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal kas telah berjalan efektif pada PDAM Unit Tamalandrea Kota Makassar. Selanjutnya manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai ilmu sistem informasi akuntansi. Yang kedua, bagi perusahaan daerah air minum, Unit Tamalandrea mampu untuk mengetahui efektifnya pengendalian internal terhadap perusahaan. Yang ketiga, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan suatu informasi dan referensi sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ada 2 poin, yaitu tujuan dan manfaat serta komponen dan subsistem sistem informasi akuntansi atau SIA dan pengendalian internal kas. Menurut Asar Susanto, tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Dan selanjutnya mengenai pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. Selanjutnya kerangka konseptual yakni sistem informasi akuntansi pada PDAM Unit Tamalandrea terhadap pengendalian efektivitas pengendalian internal kas. Selanjutnya penelitian sebelumnya oleh Juhara dan Januariska tahun 2014 dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Persediaan Barang terhadap Pengendalian Intern Persediaan Barang pada CV Trimulti Manunggal Bandung. Metode yang digunakan yakni korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern persediaan barang yang dilakukan sudah baik dan memadai. Yang kedua, Janna dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul Peranan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pada toko buku Uranus. Metode yang digunakan yakni metode deskriptif dan metode historis. Hasil penelitian ini adalah toko buku Uranus memiliki sistem informasi akuntansi pembelian yang sudah memadai. Penelitian yang selanjutnya yaitu Maulana tahun 2015 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank Bukopin
Manado. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan verifikatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk sistem informasi akuntansi termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya itu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diduga bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal kas pada PDAM unit Taman Andrea Kota Makassar. Selanjutnya variabel penelitian dan desain penelitian yaitu menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya definisi operasional sistem informasi akuntansi sebagai X merupakan komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, dan menganalisa dan mengkomunikasikan konfirmasi keuangan yang relevan. Yang kedua, efektivitas sistem pengendalian internal kas merupakan proses yang dijalankan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau pegawai atau subbagian dari PDAM unit Taman Andrea Kota Makassar. Sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian wakil populasi yang diteliti. Untuk keperluan analisis, peneliti menentukan jumlah responden dengan pertimbangan apakah jumlah data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif. Pada metode deskriptif kali ini, analisa dilakukan mengumpulkan dan menyusun data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data sehingga dapat memberikan mengenai permasalahan yang diteliti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi proposal dari Saudari Andi Fadila Nur Asisa. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh saya sendiri. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amaliaha dengan NIM 19921411008 dari Prodi Akuntansi S1 kelas A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Klaim Asuransi Kematian pada PT Taspen Persero Kantor Cabang Utama Makassar. Pada latar belakang, dalam kehidupan manusia sehari-hari, pengalaman dan risiko tidak dapat dipisahkan karena tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Risiko masa depan terhadap kehidupan individu dapat terwujud seperti risiko kematian, sakit, atau dipecat dari pekerjaan. Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan, diperlukan perusahaan yang dapat menanggung risiko tersebut. Salah satu upaya mengantisipasi risiko adalah dengan mencari pihak lain yang bersedia mengambil risiko seperti perusahaan asuransi. Contoh nama perusahaan asuransi di Indonesia antara lain Allianz Indonesia, Jaga Diri, Aksa Mandiri, Prudensial, dan Sinarmas. Selain perusahaan asuransi swasta, ada juga perusahaan asuransi milik negara seperti Jasara Harja, Jasindo, dan Taspen. PT Taspen Persero Kantor Cabang Utama Makassar merupakan badan usaha milik negara yang bergerak sebagai perusahaan di bidang jasa, yang salah satu tugasnya melayani transaksi pembayaran kepada peserta jaminan kematian secara kas atau tunai maupun secara transfer atau dengan cek. Dalam proses pembayaran klaim asuransi kematian dibutuhkan waktu selama 3 hari dan selambat-lambatnya 14 hari telah terbayarkan. Berikut adalah data yang didapat, yaitu jumlah peserta klaim pembayaran klaim asuransi kematian pada PT Taspen Persero Kantor Cabang Utama Makassar tahun 2022. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana sistem informasi akuntansi terhadap pembayaran klaim asuransi pada PT Taspen Persero Kantor Cabang Utama Makassar. Selanjutnya ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sistem informasi akuntansi terhadap pembayaran klaim asuransi kematian pada PT Taspen Persero Kantor Cabang Utama Makassar. Adapun manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam menyempurnakan sistem pembayaran klaim asuransi kematian pada PT Taspen Persero Kantor Cabang Utama Makassar. Yang kedua, dapat menjadi dasar dan cerminan dalam pembelajaran ilmu akuntansi. Yang ketiga, dapat berkontribusi dalam berpendapat kepada
pihak peneliti lainnya jika ingin melakukan peninjauan dengan penelitian yang sama. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang sistem pembayaran klaim asuransi kematian. Selanjutnya ada sistematika dalam penulisan penelitian ini. Yang pertama, bab 1 mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematik penulisan. Pada bab 2 mencakup tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual. Yang ketiga ada mencakup lokasi penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Pada landasan teori, definisi asuransi menggunakan teori Darmawi 2004 pada halaman kedua. Selanjutnya ada jaminan kesehatan yang terbagi menjadi 4, yaitu asuransi kematian berjangka, asuransi kematian seumur hidup, asuransi kematian dwiguna, dan asuransi kematian unit link. Selanjutnya sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan teori Mulyadi yang terbagi menjadi 2, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai pada halaman 425 sampai 455. Selanjutnya ada penjelasan mengenai sistem informasi yang menggunakan teori Jefferson-Hutain 2014 pada halaman 13. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi dan konsep sistem informasi. Adapun penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arifatul Inayah pada tahun 2013 dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT Taspen Kantor Cabang Yogyakarta. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Angsandera Wijaya Kusuma 2012 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pembayaran Klaim Asuransi. Dan yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Vanser Dedi, Panjailat, dan Winston Ponto pada tahun 2017 dengan judul Analisis Sistem Akuntansi dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian pada PT Taspen Persero Cabang Manado. Berikut adalah kerangka konseptual yang dilakukan pada penelitian ini. Metode penelitian. Untuk lokasi dan waktu, lokasinya berada di PT Taspen Persero, kantor cabang utama Makassar yang beralamatkan Jalan Bontolepanga nomor 27, Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan September sampai dengan November 2022. Variabel dan desain penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu analisis sistem informasi akuntansi pembayaran klaim asuransi kematian. Selanjutnya populasi dan sampel. Penelitian ini memfokuskan populasinya terhadap seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pembayaran klaim asuransi kematian pada PT Taspen Persero kantor cabang utama Makassar tahun 2022. Selain itu, adapun sampel yang digunakan oleh peneliti yakni SOP Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Asuransi tahun 2022. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 cara, yakni yang pertama pengumpulan data primer, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi melalui informasi yang terkait, yaitu karyawan PT Taspen Persero, kantor cabang utama Makassar. Dan teknik yang kedua yaitu pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini berupa data yang diperoleh melalui teknologi digital yang mudah diakses oleh peneliti. Yang kelima ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode model Miles-Huber dan Johnny pada tahun 2014 yang terdiri dari data condensation, data display, dan drawing and verifying consultants. Berikut ini adalah desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mempersilakan Saudara Ambo Upo untuk mempresentasikan proposalnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mupe. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk. Latar belakang. Kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator yang sangat penting, tidak saja bagi perusahaan, tapi juga bagi investor. Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan untuk mencapai terbaik dari apa yang telah dicita-citakan perusahaan. Kinerja juga menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modalnya. Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada dalam perusahaan. Salah satu pendukung kinerja perusahaan di era globalisasi ini adalah sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi di PT Garuda Indonesia dan untuk mengetahui tingkat kinerja perusahaan serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan perusahaan pada PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat praktis bagi perusahaan. Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi perusahaan dan bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan dengan melihat dampak dari sistem informasi akuntansi yang digunakan perusahaan. Manfaat praktis bagi teoritis, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem informasi akuntansi perusahaan. Manfaat teoritis diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem akuntansi. Berdasarkan situs Wikipedia menyebutkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Yang kedua, manfaat dari sistem informasi akuntansi. Terdapat 3 tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang. Yang kedua, setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri ada 3, yaitu untuk melakukan pencatatan, yang kedua untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. Yang ketiga, untuk menerapkan sistem pengendalian internal, memperbaiki kinerja dan tingkat keandalan. Selanjutnya yaitu pengertian dari pengendalian internal kas. Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dari ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. Selanjutnya yaitu prinsip pengendalian internal kas. Kerangka pengendalian internal menyatakan 17 prinsip yang mempresentasikan konsep-konsep fundamental yang terkait dengan tiap-tiap komponen pengendalian internal. Prinsip-prinsip pengendalian internal dirumuskan langsung dari komponen pengendalian internal, sehingga entitas akan mencapai pengendalian internal secara efektif dengan menerapkan semua prinsip. Selanjutnya yaitu hubungan sistem informasi akuntansi terhadap aktivitas pengendalian internal kas. Sistem informasi akuntansi harus mengandung unsur pengendalian internal kas yang baik dan berjalan efektif. Menurut Tata Sutabari, pada buku analisis sistem informasi, pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan satu yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, penelitian sebelumnya oleh Cynthia Hartina pada tahun 2017, penerapan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal kas pada PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langka. Yang kedua, penelitian oleh Yesi Aulia, perancangan sistem informasi akuntansi penjualan pada CV Makin Jaya Palembang. Selanjutnya, jenis dan sumber data.
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yang kedua, sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, metode literatur atau analisis dokumen, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari instansi perusahaan yang terkait. Adapun data yang dikumpulkan adalah data laporan keuangan yang meliputi laporan neraca dan laporan laba rugi selama kurun waktu 5 tahun pada PT Garuda Indonesia, yaitu mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya, metode observasi lapangan atau metode simakakak, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung pada objek yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil observasi diharapkan mampu menggali persepsi karyawan terhadap sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data tentang variabel yang diteliti sesuai dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Peneliti menggunakan jenis instrumen penelitian yang pertama itu, yang kedua dokumen, dan yang ketiga wawancara. Selanjutnya teknik analisis data. Berdasarkan data teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik analisis deskriptif. Pada metode deskriptif ini, analisis dilakukan mengumpulkan dan menyusun data, tapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data sehingga dapat memberikan mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian internal kas pada PT Garuda Indonesia Tbk. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Amba Upa untuk presentasinya. Dan yang terakhir saya akan mempersilakan Saudari Andi Areko Salsabila untuk mempresentasikan proposalnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andi Ariko Salsabila dengan NIM 19924112030 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Pemberian Kredit pada PT Bank Sulselbar Makassar.
Yang pertama, latar belakang. Saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi untuk Saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi. Untuk keluar dari krisis ini, maka Indonesia meningkatkan pembangunan di segala sektor, baik sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya yang tentu saja memerlukan dana dengan jumlah yang besar. Kemudahan dana ini tidak semudah mencetak uang yang sebanyak-banyaknya, yang akan menyebabkan inflasi. Tetapi kemudahan dana ini dapat diperoleh negara tanpa mengalami inflasi adalah dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Meningkatkan aktivitas dunia usaha, khususnya sektor industri, menimbulkan berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan dana untuk keperluan membangun atau memperluas bidang usaha. Tambahan dana kadang tidak seluruhnya dapat diperoleh dari perusahaan itu sendiri, tetapi dapat juga diperoleh dari pihak luar perusahaan, yaitu lembaga yang biasa memberikan bantuan dalam bidang keuangan adalah lembaga keuangan khususnya perbankan. Dengan demikian, peranan dalam dunia usaha sangat terasa dan berpengaruh. Perkembangan dunia usaha harus diikuti dengan perkembangan di bidang perbankan sebagai lembaga penunjang dan pendorong kelancaran dunia usaha. B. Rumusan masalah. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengendalian pemberian kredit pada PT Bank Sulselbar, Makassar? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud penelitian yang akan dilaksanakan adalah untuk mengetahui pengendalian pemberian kredit melalui sistem informasi akuntansi pada PT Bank Sulselbar, Makassar. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, penulis menambah pengalaman dan memperluas wawasan berpikir mengenai kenyataan praktek sistem informasi akuntansi atas pengendalian pemberian kredit pada PT Bank Sulselbar. Yang kedua, perusahaan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen untuk mengetahui pentingnya pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian pemberian kredit. Yang ketiga, pihak-pihak lain. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan bahan keputusan guna menambah pengetahuan, juga dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. A. Sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang memiliki unsur-unsur yang saling terkait dan berhubungan serta mempunyai tujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Pengertian menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Yang kedua yaitu dari ahli Bodar dan Hopwood yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. 2. Karakteristik sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu usefulness, yaitu sistem yang harus menghasilkan suatu informasi yang berguna. Yang kedua, ekonomi, yaitu seluruh komponen dari sistem yang harus dapat memberikan sumbangan yang besar dari biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, reliability, yaitu produk dari suatu sistem yang harus dapat diandalkan. Yang keempat, customer service, yaitu sistem harus mampu memberikan suatu layanan yang baik dan sistem efisien kepada para pelanggan. Selanjutnya, capacity. Kapasitas dari suatu sistem harus memadai untuk menghadapi operasi pada kapasitas penuh seperti halnya pada operasi berjalan normal. Selanjutnya, simplicity. Sistem yang harus sederhana sehingga semua struktur dan operasinya dapat dimengerti. Yang terakhir, flexibility, yaitu sistem yang harus luas dalam menampung dan menghadapi semua perubahan yang terjadi. 3. Tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu tujuan sistem informasi akuntansi dikemukakan oleh Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. Pertama, mengamankan harta,
Yang kedua, menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Yang keempat, menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan dan divisi. Yang kelima, menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit. Yang keenam, menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, peranan sistem informasi akuntansi. Organisasi perusahaan, terutama pada perusahaan yang besar, merupakan suatu hal yang kompleks. Perusahaan mempekerjakan ratusan bahkan ribuan orang dengan berbagai macam tugas. Yang kelima, unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Yang pertama, orang-orang yang mengopsikan sistem tersebut. Yang kedua, prosedur-prosedur. Yang ketiga, data tentang proses-proses bisnis organisasi. Yang keempat, software. Dan yang terakhir, infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya, perkreditan. Pengertian kredit berasal dari bahasa Latin yang artinya kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian bunga. Yang kedua, unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut M. Bahsan yaitu yang pertama adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang. Yang kedua adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Yang ketiga adanya kewajiban melunasi utang. Yang keempat adanya jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adanya pemberian bunga kredit. Yang ketiga tujuan kredit. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat. Yang keempat, fungsi kredit. Fungsi kredit menurut Firdaus dan Arianti yaitu yang pertama, kredit dapat memajukan arus tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa. Yang kedua, kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang ideal. Yang ketiga, kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Yang keempat, kredit sebagai alat pengendalian harga. Dan yang terakhir, kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi ekonomi yang ada. Yang kelima, kebijakan kredit. Kebijakan sehat kredit yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang cukup luas untuk keadaan yang berubah-ubah dan memberikan peluang untuk keputusan-keputusan individual. 6. Prosedur dan pemberian kredit. Yang pertama, wawancara dengan pemohon kredit. Yang ketiga, pengumpulan data. Dan yang terakhir, tahap keputusan atas permohonan kredit. C. Pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal yaitu pengertian pengendalian internal yang ditetapkan oleh The Committee of Sponsoring Organization yang diikuti dari Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, yaitu pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Direksi, Manajemen, serta seluruh staf dan karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. 2. Tujuan pengendalian internal yaitu yang pertama efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua reliabilitas pelaporan keuangan, dan yang ketiga kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada. Unsur-unsur pengendalian internal. Menurut The Committee of Sponsoring Organization dikemukakan oleh Anastasia Diana dan Lilis Setiawati menjelaskan bahwa suatu pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua aktivitas pengendalian, yang ketiga perkiraan resiko,
Dan yang terakhir informasi dan komunikasi. D. Pengendalian internal pemberian kredit. Pada umumnya pengendalian internal pemberian kredit mempunyai unsur-unsur pengendalian internal berupa penelahan dan penekanan pada tujuan pengendalian internal yang ingin dicapai, antara lain memuat prinsip-prinsip sebagai berikut. Perlu adanya pemisahan fungsi, dan yang kedua perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian, yang ketiga penyusunan ikhtisar mutasi keuangan, dan yang keempat perlu pelaksanaan inventarisasi, yang kelima perlu diciptakan peraturan-peraturan intern, keenam penandatanganan surat-surat berharga, dan yang ketujuh perlu disusun surat-surat berharga oleh 2 orang pejabat sekaligus. Tujuan pengendalian internal pemberian kredit. Yang pertama melakukan penjagaan atau pengawasan, yang kedua untuk memastikan ketelitian dan kebenaran, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi di dalam pengolahan data, dan yang terakhir untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti hal tersebut. F. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian pemberian kredit. Sebagai alat bantu untuk mempermudah pimpinan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan dan dimanfaatkan manajemen dalam pengambilan keputusan. G. Kerangka berpikir seperti pada gambar. Hipotesis. Diduga bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengendalian pemberian kredit pada PT Bank Sulselbar Makassar. Bab 3, metode penelitian. A. Lokasi dan waktu di PT Bank Sulselbar Makassar yang beralamat di Jalan Dr. Atulaini pada Mei sampai dengan September. Metode pengumpulan data, bentuk penelitian kuantitatif di mana penelitian kuantitatif. C. Jenis dan sumber data. Jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Definisi operasional sistem informasi akuntansi. Yang kedua pengendalian internal, dan yang ketiga kredit. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan PT Bank Sulselbar Makassar yang berjumlah 11 orang. Sampelnya yaitu seluruh karyawan dari PT Bank Sulselbar. Metode analisis menggunakan metode statistik yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran suatu data. Baiklah, itulah tadi presentasi proposal saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia presentasi dari kelompok sistem informasi akuntansi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.